Yang kami hormati guru kita bersama Abah selaku Imam Masjid Al-Mabrur, panitia pembangunan, pengurus masjid, remaja masjid, jamaah, sidang solat Jumat, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah, dan kelak kita doakan kepada Allah akan dikumpulkan, disatukan dalam surganya Allah bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, orang syihlun, kita sadar betul bahwa kalau kita analisa dalam kehidupan ini saja, Allah selalu akan menghadapkan kita dengan dua hal yang kontroversial, dengan dua hal yang paradok, dengan dua hal yang berlawanan, di mana kita diharuskan dan diwajibkan memilih salah satu di antaranya, yakni yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, yang ma'ruf dan yang mungkar, yang benar dan yang salah, di mana Allah akan menghadapkan dua hal tersebut terhadap kehidupan kita. Kapan? Semenjak mulai kita membuka mata di pagi hari sampai kita tidur kembali, dua hal tersebut mesti dan wajib kita pilih salah satu di antaranya. Kalau orang yang terbangun dari jaganya, orang yang terbangun dari tidurnya, saat ia berencana untuk melakukan aktivitas, pasti dia akan timbul pertanyaan dalam kehidupannya, akankah hari saya hari ini merupakan hari yang baik ataukah hari-hari yang tidak diridai oleh Allah. Itu konsekuensi yang Allah berikan kepada orang-orang yang hidup, tidak terkecuali dan tidak ada pengecualian bagi orang-orang yang merasakan dan yang ditimpakan dengan kematian. Rasul berpesan dalam sebuah hadis dari Abu Qatadah bin Abi Rib'i, yang diriwayat hadis tersebut oleh Imam Al-Bukhari, di mana disampaikan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janazah. Saat itu suatu waktu Rasulullah sedang berdiri, tiba-tiba lewat di depan beliau jenazah, lewat di depan beliau orang yang sudah tidak lagi hidup, lewat di depan beliau orang yang sudah meninggal dunia. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, mustariyah wa mustarah minhu. Mayit tersebut, jenazah tersebut, orang yang meninggal tersebut diberikan dua kategori oleh Allah Ta'ala, yang mana mereka harus memilih dan mesti membawa salah satu di antaranya. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Mustariyah wa mustarah minhu. Adakala orang-orang yang meninggal dunia itu menjadi orang yang beristirahat, adakala orang-orang yang meninggal dunia itu menjadi orang yang tenang, adakala orang-orang yang meninggal dunia itu menjadi orang yang damai setelah meninggal dunia, ataupun sebaliknya, hamba Allah, meninggal dunia kita itulah awal kesengsaraan kita terhadap kehidupan akhirat nantinya. Artinya satu kalimat yang sangat singkat yang disampaikan oleh Nabi, tapi ini menjadi pesan yang sangat luar biasa dan harus kita hadapi dan memilih salah satu di antaranya. Yang selanjutnya, sahabat kebingungan apa maksud dari hadis yang disampaikan oleh Rasul tersebut. Lantas mereka bertanya, "Wamal mustari ya Rasulullah?" Siapakah mustari ya Rasulullah? Mustari adalah orang-orang yang beristirahat min nasabid dunya. Abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Orang-orang yang mustari, orang-orang yang istirahat setelah meninggal dunia, disampaikan oleh Rasulullah adalah mereka hamba-hamba yang beriman, adalah mereka-mereka orang-orang yang aqdum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Semua sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah dan yang berada dalam syariat Islam, mereka imani, mereka yakini, mereka aktualisasikan dalam kehidupan. Abdul mukmin,
hamba yang beriman yastarihu min nasabid dunya, mereka yang beristirahat dari nasabnya dunia. Mal makna nasab? Ta'ab. Apa makna ta'ab? Lelah, pekik, retir, pedihnya kehidupan. Masalah dunia menyatanya orang beriman, orang syiklun. Pastilah kita akan dicoba dan diuji oleh bermacam ragam cobaan yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Dari semenjak kita lahir, setelah akil balik, didatangkan sebuah perintah, kita hidup di tempat yang minoritas. Kehidupan Islam saat kita beribadah kepada Allah kadang-kadang paceklik, sempit, tidak mudah. Itu cobaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kadang-kala kita pergi ke masjid, ada saja halangan dan rintangan yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap kehidupan kita. Itulah yang dimaksud dengan nasabid dunia. Coba kita lihat hari ini hamba Allah, betapa banyak musibah dan malapetaka yang Allah hadirkan terhadap kehidupan kita. Mulai dari Covid sudah berlalu hampir kurang lebih 3 tahun. Mereka 3 tahun penyakit tersebut, 3 tahun wabah tersebut singgah dalam kehidupan kita. Orang-orang yang akan beristirahat kelak dengan hadirnya musibah ini, mereka akan berkata, sabarlah diriku untuk menghadapi cobaan yang Allah berikan. Mereka melalui nasabnya dunia, mereka melalui taabnya dunia dengan penuh kesabaran, karena mereka tahu al-mu'min, orang-orang beriman itu, ad-dunya sijnul mu'minin, dunia itu merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman. Semua dibatasi oleh syariat, sehingga orang-orang yang melewati kepayahan tersebut, kala menjelang ajal merenggut nyawa, mereka beristirahat luar biasa. Mereka sudah merasakan lelah. Contoh yang paling berbekas di pikiran kita adalah bagaimana lelahnya Nabi Muhammad dalam membawa ajaran Islam. Dilempari dengan pokok korma, dilempari dengan bebatuan, dilempari dengan kotoran onta, ditimpakan kotoran manusia di atas kepalanya saat beliau sujud, bahkan ditempeleng kepalanya oleh Abu Jahal, jatuh di atas bukit Safa, mengalir darahnya, berderai air matanya, keluar peluknya. Itu merupakan nasabid dunia, taabnya dunia, yang mana hari ini Rasulullah dan semua sahabatnya yastarih min nasabid dunia. Mereka beristirahat, mereka merasakan lubang, mereka merasakan sebuah taman surga yang dihadirkan oleh Allah di alam barzah sana. Artinya orang yang beriman melewati cobaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kepayahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kala meninggal dunia, saat itulah mereka beristirahat. Ada satu golongan lagi, Rasul negur, wa mal mustarih minhu ya Rasulullah. Siapakah orang-orang yang orang lain beristirahat darinya? Rasul menjawab, qala Abdul Fajir, hamba yang durhaka, yastarihu minhu al-ibad, yang mana hamba-hamba penduduk dunia, insan-insan, manusia, masyarakat yang ada di dunia ini, yastari minhu, akan beristirahat dengan sebab perginya. Yang selanjutnya wal bilad, negeri yang dia tinggalkan, wasyajar, pepohonan yang dia tinggalkan, wadawab, dan binatang yang mereka tinggalkan akan beristirahat dengan sebab meninggalnya orang tersebut. Masa udip tanya tukang pelaku go, masa udip tanya tukang ilanya go. Masa udip kita adalah orang yang menganiaya orang lain dimanapun keberadaan kita, menjadi membuat orang lain kesusahan. Maka saat kita meninggal dunia, orang lain akan berkata alhamdulillah. Kala itu dikeluarkan dari mulut-mulut masyarakat, dari binatang, dari tumbuhan, dari seluruh isi dunia ini, maka kita termasuk dalam kategori siapa? Mustarah minhu, hamba-hamba yang durhaka, yang mana orang lain beristirahat dengan sebab kepergian kita. Nyokunyo, pilihan yang paling buruk. Maka uronya dua pilihan tersebut akan kita pilih. Bangun pulang kita dari sini, saya introspeksi diri, saya melihat rekam jejak kehidupan saya. Pukul long menyatekedi meninggal dunia, orang lain tedih dengan kepergian long.
ataupun mereka akan merasa kesenangan, ataupun mereka akan merasakan hilang lelah dengan sebab kepergian saya, ataupun mereka akan merasakan kebahagiaan dengan sebab kepergian saya, atau sebaliknya mereka merasakan kehilangan sosok-sosok yang mau berjuang karena agama, karena kepergian kita. Itu jawaban ada pada pribadi kita masing-masing hamba Allah. Namun ada clue-clue, ada kisi-kisi yang akan kita tawarkan untuk memilih dan memilah salah satu di antara kedua hal tersebut. Yang pertama, kalau misalkan kehidupan kita di masa lalu adalah pribadi-pribadi yang senantiasa merusak, alam kita rusak. Tangan-tangan kita adalah tangan-tangan yang mengerjakan kemungkaran, tangan-tangan yang mengerjakan kemaksiatan. Maka hari ini melalui mimbar yang kecil ini kita saling menasihat. Mari kita berhenti untuk merubah mindset kehidupan kita ke arah yang nantinya akan mendapatkan titel mustariyah, orang yang beristirahat. Masalah dunia kita hidup kadangkala diberikan amanah sebagai pemimpin, bertindak secara otoriter. Bawahan tidak bermakna. Kadangkala kita punya kelebihan, kadangkala kita punya kebijakan untuk mengeluarkan anggaran, kita menjadi pelaku korupsi terbanyak. Maka saat meninggal dunia, para bawahan kita akan berkata, alhamdulillah, dengan sebab kepergiannya hilang musibah dan hilang kemaksiatan, hilang kemungkaran di atas permukaan dunia ini. Maka kalau demikian, kita termasuk dalam kategori orang yang beristirahat orang lain dengan kepergian kita hamba Allah. Contoh tentang kehidupan para sahabat, para ulama, para aulia, para anbiya, bahkan Rasulullah saat beliau meninggal dunia di akhir-akhir bulan Jumadil ini kita sampaikan, Rasulullah saat beliau meninggal dunia tidak ada air mata yang tidak menangis, tidak ada mata yang tidak mengalirkan airnya, tidak ada hati yang tidak rusak. Semua orang berkata, sungguh musibah yang sangat luar biasa dengan sebab kepergian Nabi Muhammad. Bahkan Abu Bakar pernah berkata dalam sebuah ungkapannya, aku seolah-olah akan dicabut nyawa 2 kali. Kapan itu Abu Bakar? Yang pertama saat Nabi Muhammad meninggal dunia, yang kedua saat ajalku tiba. Abu Bakar saat merasakan kepergian Nabi Muhammad seolah-olah beliau juga merasakan ikut dicabut nyawa, saking bahagianya dengan kehidupan yang pernah dihadirkan oleh Rasulullah. Umar bin Khattab tidak mampu menerima kepergian Rasulullah. Bahkan dalam kitab Nurul Yakin disampaikan bahwa dalam tafsir Ibnu Katsir di tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang sangat tegas. Tetapi saat perginya Nabi Muhammad menghadap kepada Allah, beliau menghunus pedang untuk membabat siapapun yang berkata bahwa Muhammad itu sudah meninggal dunia. Dum sekaliber Umar bin Khattab tidak sanggup membayangkan, merasa damai, merasa nyaman dengan sebab kehadiran Nabi Muhammad. Maka saat beliau pergi, mereka merasa kehilangan yang luar biasa. Itulah ciri-ciri bahwa kita mendapatkan titel mustari, orang yang beristirahat. Hari ini juga kita dihadirkan dengan sebuah musibah, dengan perginya seseorang tokoh di kampung kita, yaitu Tengku Fajri M. Kasim. Allah yarham. Semoga beliau termasuk dalam kategori mustari, orang yang beristirahat, yang telah memberikan dedikasi terbaik untuk masjid kita, untuk Gampong Menasa masjid ini dan seluruh kota Luk Semawe. Yang selanjutnya, persiapkan diri kita untuk mendapatkan titel mustari. Jangan termasuk kita di antara mereka yang mustarah minhu. Kepergian kita diantarkan dengan kebencian oleh masyarakat. Kepergian kita diantarkan dengan kesenangan dan ucapan kebahagiaan, karena tidak ada lagi orang yang merusak dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan semuanya kita akan mendapatkan husnul khatimah, jauh dari su'ul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.